Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ayah dan bunda? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih dan sayangnya kita dapat bertemu pagi hari ini dalam acara Open House Virtual SD Lazuardi Haura Global Compassionate School. Teriring salam dan doa, semoga ayah, bunda, dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita doakan bersama agar saudara, kerabat, dan masyarakat Indonesia, juga masyarakat dunia yang saat ini tengah berjuang dalam pandemi COVID untuk dapat segera pulih dan sehat kembali. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ayah dan bunda, selamat datang di Sekolah Lazuardi Haura bersama saya Teacher Mala. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat SD Lazuardi Haura. Ayah dan bunda, sekolah adalah rumah kedua bagi Ananda. Setiap tahunnya kami menyambut siswa-siswi baru dan mempersiapkan sekolah menjadi tempat yang nyaman dan membahagiakan untuk putra-putri tercinta. Seperti misi dari Lazuardi Haura, yaitu menggali dan mengembangkan potensi setiap individu dalam menciptakan perbaikan kehidupan. Setiap anak dapat menjadi juara. Kami yakin bahwa dengan perhatian, pembelajaran, dan dukungan yang terbaik, maka setiap siswa akan menjadi versi terbaik dari dirinya, menjadi juara. Untuk itu, pada setiap tahunnya, Lazuardi Haura menerima siswa dengan jumlah yang terbatas. Bagaimana kurikulum, aktivitas pembelajaran, kegiatan, dan sarana prasarana di Lazuardi Haura? Dan bagaimana informasi tentang penerimaan siswa baru di Lazuardi Haura? Kami mengundang ayah dan bunda dalam beberapa series open house virtual. Lebih dekat mengenai Lazuardi Haura, bagaimana siswa menjadi versi terbaiknya. Untuk open house virtual kali ini, kita akan mendiskusikan tentang kenapa di Lazuardi Haura banyak kegiatannya. Kami akan mengajak ayah dan bunda untuk mengenal lebih dekat bagaimana program dan kegiatan di Lazuardi Haura. Dan open house selanjutnya, kami akan mengundang ayah dan bunda kembali dalam diskusi tentang kurikulum Indonesia berganti-ganti. UN menjadi AN. Bagaimana ini? Kami akan mengajak ayah dan bunda mengenal bagaimana kurikulum dan asesmen di Lazuardi Haura. Dan bila mana ayah dan bunda memiliki pertanyaan, silahkan dapat menghubungi email yang tertera di bawah ini atau pada WhatsApp yang tertera di bawah ini. Nah, untuk melengkapi diskusi kita hari ini, saya akan mengundang Bunda Sita Darmasari, Ketua Yayasan Dr. Sobian, yang menaungi Sekolah Lazuardi Haura, dan Teacher Eka Puspita Indriani, Kepala SD Lazuardi Haura. Assalamualaikum Bunda Sita. Waalaikumsalam, Teacher Mala, ayah dan bunda. Assalamualaikum Teacher Eka. Waalaikumsalam, Teacher Mala. Selamat pagi ayah dan bunda. Ayah dan bunda, telah bersama kita Bunda Sita. Beliau adalah Ketua Yayasan Dr. Sobian yang menaungi Lazuardi Haura. Beliau juga adalah Ketua Yayasan Sosial Darmasari untuk Pendidikan dan Panti Asuhan dan Guru Praktik Kemdikbud untuk program Guru Penggerak Merdeka Belajar. Dan juga Google Educator Certified level 1 dan level 2. Teacher Eka Puspita Indriani, Guru Sertifikasi Kemdikbud dan Kepala Sekolah yang telah memperoleh predikat terbaik dalam program Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kota Bandar Lampung. Bunda Sita, bagaimana
Lazuardi Haura mempersiapkan siswanya untuk menjadi versi terbaiknya dengan program dan kegiatan di Lazuardi Haura. Baik, terima kasih Teacher Mala. Ayah dan Bunda, selamat datang di Sekolah Lazuardi Haura. Tahun 2021 adalah tahun yang bersejarah bagi dunia, suatu momen dengan lompatan besar pada peradaban dunia dan perubahannya. Saat ini, 2021 menjadi catatan sejarah, menjadi tahun harapan untuk mengakhiri pandemi yang telah terjadi di seluruh dunia. Ilmu pengetahuan diharapkan hadir berperan untuk membawa solusi pada kesehatan. Kerjasama global lintas negara dibangun untuk kebaikan dan kemajuan bersama melewati semua sekat perbedaan. Dan dengan bantuan teknologi, komunikasi dan kerjasama dalam berbagai bidang dieratkan. Dengan tetap menjaga jarak, dengan webinar, conference, meeting, dan lainnya dilakukan secara online dengan komunikasi baru menjadi komunikasi baru yang biasa kita lakukan. Kemudian juga kita bisa lihat banyak kreativitas yang lahir untuk menciptakan peluang dan bagaimana berpikir kritis membawa solusi pada masalah yang ada, dan peran spiritualitas juga semakin dibutuhkan dalam menghadapi tekanan sosial, psikologis yang semakin membuat kita lelah dan penat. Nah, hal tersebut tadi menjadi gambaran bahwa communication, collaboration, critical thinking, dan creativity sebagai keterampilan abad 21 telah hadir menjadi tuntutan yang tidak bisa terelakkan. Dan satu lagi adalah karakter. Dan kalau di sekolah Lazuardi Haura dengan Lazuardi karakter atau ulas asih. Lalu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di masa depannya, apa yang perlu dipersiapkan? Didiklah yang bukan zamanmu adalah tagline dari Lazuardi. Dan kalau kita lihat dalam visi Lazuardi, untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya luhur, berlandaskan pada kebajikan, ulas asih, dan kebahagiaan spiritual. Untuk itu, Sekolah Lazuardi diharapkan dapat membekali siswa menjadi bagian dari masyarakat untuk memiliki sistem dalam proses bermasyarakat dan berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang tadi saya sebutkan barusan adalah elemen dari visi Lazuardi, di mana dapat kita lihat pada saat ini kebutuhan akan teknologi dan keterampilan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya terjadi di semua tempat, di kota, di desa, di pelosok, maupun di pinggiran, yang semua itu memaksa kita untuk dapat menggunakan berbagai teknologi yang membantu pekerjaan kita dan juga pembelajaran bagi anak-anak. Dan ternyata anak-anak kita sebagai digital native mengejutkan kita dengan kenyataan bahwa begitu cepatnya dan terampilnya mereka menggunakan teknologi, lebih cepat dari adaptasi kita terhadap teknologi. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana pendidikan kita dapat membangun keterampilan yang dibutuhkan anak-anak kita dengan porsi dan karakter tadi? Bagaimana mereka kemudian dapat berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi? Program dan kegiatan Lazuardi Haura yang dilakukan itu adalah untuk memberikan aktivitas yang dapat membangun keterampilan porsi. Jadi berbagai banyaknya aktivitas itu adalah untuk bagaimana menjadikan anak-anak terampil dan terbiasa dengan berbagai banyak aktivitas yang membangun keterampilan Forsi sebagai keterampilan abad 21. Project Based Learning sebagai metode pembelajaran pada kurikulum inti memfasilitasi pembelajaran literasi bahasa, literasi numerasi, dan literasi karakter sebagaimana asesmen pendidikan dalam PISA. Nah, kegiatan yang utama tadi, yang core di Project Based Learning, kemudian kegiatan sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler dan klubnya tadi akan berintegrasi memberikan siswa pengayaan untuk mengenali potensi dan bakatnya. Semua aktivitas tersebut diarahkan pada penguasaan kompetensi dan pengembangan potensi setiap siswa, sehingga setiap siswa kita harapkan seluruhnya mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya untuk menemukan diri mereka menjadi versi terbaiknya. Bunda, lalu bagaimana ya hal tersebut dilakukan di masa pandemi saat ini? Ya, di masa pandemi saat ini, anak-anak kita kemudian dibawa pada kesadaran bahwa
sekolah dan sosialisasi bersama teman, guru adalah hal yang sangat penting, yang sangat mereka rindukan dan yang mereka butuhkan. Sehingga peran sekolah dalam mendampingi anak-anak memberikan pembelajaran yang bermakna untuk masa depannya semakin mereka butuhkan. Dan sekolah harus siap menghadapi perubahan teknologi dan perubahan strategi. Alhamdulillah hal ini sudah dilakukan di SD Lazuardi Haura. Kesiapan Lazuardi Haura dalam home learning itu bukan hanya kesiapan guru dan penggunaan teknologi serta strategi belajarnya, tapi juga kecakapan siswa yang memang selama ini sudah menggunakan strategi pembelajaran tersebut dan juga dukungan kerjasama dari orang tua. Learning management system dan berbagai aplikasi yang digunakan juga membantu kita untuk menjadikan pembelajaran dapat dilakukan dengan blended learning, baik itu sinkronus maupun asinkronus secara online. Juga ada video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru Lazuardi Haura dan juga Bubble Coaching yang merupakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan apa kebutuhan siswa. Nah, project based learning sebagai metode pembelajaran berbasis project di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan kerjasama selama waktu yang dibutuhkan dengan terencana dalam aktivitasnya untuk menyelidiki, juga menanggapi pertanyaan, masalah, atau tantangan yang otentik, menarik, dan kompleks. Nah, project based learning adalah best practice yang kami lakukan untuk menjawab tantangan abad 21. Sehingga anak-anak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan itu kemudian dilakukan sekarang dengan adaptasi ke sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan LMS atau Learning Management System tadi. Seperti itu Teacher Mala dan Ayah Bunda. Lalu bagaimana dengan ketuntasan belajarnya? Apakah kita perlu khawatir? Dapatkah kita mengantarkan anak-anak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan ya? Miss Eka? Iya, Teacher Mala. Kita dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Saat ini, kebijakan Merdeka Belajar dilakukan dengan asesmen nasional, yaitu AKM, Asesmen Ketuntasan Minimum, dan survei karakter serta survei lingkungan. Apa yang telah kami lakukan selama ini di sekolah dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak adalah melakukan asesmen secara otentik dengan portofolio dan mengurangi standardized test. Integrasi karakter dengan Lazuardi 20 dalam berbagai pembelajaran dan kegiatan, dan menjadikan lingkungan belajar sebagai laboratorium yang nyaman, aman, baik di dalam maupun di luar kelas, serta pembelajaran yang inklusif, ramah, dan penuh dengan penghargaan dengan disiplin positif. Lalu, apa yang kita lakukan saat ini adalah melanjutkan dengan berbagai penyesuaian. Kita tentu saja sangat menyambut gembira asesmen nasional. Dan dengan kondisi saat ini, program, kegiatan, aktivitas pembelajaran kita lakukan dalam bentuk online. Baik, diskusi selanjutnya mengenai asesmen akan dilanjutkan pada sesi diskusi berikutnya ya. Agar Ayah dan Bunda tidak lupa, silahkan Ayah Bunda dapat mensubscribe dan tekan notifikasi. Kembali pada program dan kegiatan sekolah. Bagaimana kegiatan sekolah, pembelajaran, dan kurikulum di SD Lazuardi Haura Global Compassionate School? Kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum Lazuardian, Assalamualaikum Ayah Bunda, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Teacher Eka. Selamat datang di Lazuardi Haura Global Compassionate School Elementary. Hari ini saya, Teacher Eka, sebagai kepala sekolah di unit elementary akan mengajak Ayah Bunda, Lazuardian, dan semuanya untuk berkenalan dengan SD Lazuardi Haura. SD Lazuardi Haura yang terletak di Jalan Raden Imba Kusuma, nomor 9, Kelurahan Sumur Putri, Kabupaten Lampung, sudah berdiri sejak tahun 2006. Lazuardi Haura Global Compassionate School, sekolah dasar, beberapa tahun belakangan ini sudah menggunakan strategi pembelajaran PBL atau Project Based Learning, di mana fokus pada siswa pembelajaran merupakan project.
based on project. Pada PBL atau project based learning, semua mata pelajaran akan terintegrasi menjadi satu project di mana siswa akan lebih memaknai apa yang sedang mereka pelajari dan apa yang sedang mereka lakukan. Guru menjadi fasilitator. Tidak lupa, karakter dan muatan Islamik juga tetap terintegrasi dalam PBL. Sesuai dengan pembelajaran PBL atau project based learning, di tahun ini Lazuardian, siswa-siswi Lazuardi dan seluruh keluarga besar Lazuardi Haura akan kita motivasi untuk berliterasi. Begitu di tahun 2020 dan 2021 saat ini, Lazuardi mengangkat tema tentang literasi, di mana Lazuardi Haura akan memperkenalkan kepada siswa-siswinya tentang literasi dan memotivasi mereka untuk banyak berliterasi. Dan salah satu bentuknya adalah nama-nama penulis atau sastrawan yang akan menjadikan tema besar sebagai tema di tahun ini. Di setiap tahunnya, Lazuardi akan mengangkat tema-tema yang berbeda disesuaikan dengan tema yang sedang update di tahun-tahun belakangan ini. Pembelajaran di Lazuardi Haura tidak hanya dilakukan di dalam kelas, bisa dilakukan di luar kelas, di alam terbuka, bahkan di tempat-tempat di mana mereka membutuhkan referensi untuk mereka dapatkan ilmu. Selain kegiatan pembelajaran, di Lazuardi Haura Global Professional School, siswa-siswinya juga diajak melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan rutin yang akan membiasakan serta mendorong siswa-siswinya untuk menjadi insan yang lebih baik. Di antaranya kegiatan rutin adalah pembiasaan mereka untuk pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di sekolah, upacara bendera, ratiban, infak, olahraga, kesenian, dan acara-acara yang rutin kami lakukan untuk memfasilitasi siswa-siswinya dalam mengembangkan potensinya, seperti ada Lazuardi Got Talent atau LGBT, Warmi. Lazuardi Haura berdiri bersama dengan guru dan staf yang berkompeten, belas hati untuk bersama-sama maju mengembangkan putra-putrinya. Sebagai sekolah inklusi, di Lazuardi juga menerima berbagai siswa dari latar belakang, salah satunya siswa dengan kebutuhan khususnya, di mana siswa-siswi yang berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dan program-program khusus atau individual education program bersama dengan para pendampingnya. Lazuardi Haura yang berpusat di tengah kota memiliki pemandangan yang asri dan selesa, di mana semua fasilitas atau sarana dan prasarana yang kami miliki sangat kami fokuskan untuk kenyamanan siswa-siswinya. Di Lazuardi, sekolah selalu memfasilitasi siswanya dengan kegiatan-kegiatan yang mengungkit potensi anak-anak. Kegiatan itu akan kami fasilitasi dalam ekstrakurikuler. Di Lazuardi ada berbagai ekstrakurikuler yang dapat Ananda ikuti. Ada futsal, ada pramuka, ada marching band, ada sempoa, ada menari, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang ikut juga menyumbang potensi siswanya. Bagaimana ayah bunda? Sudah semakin mengenal Lazuardi Haura ya? Video tadi adalah beberapa kegiatan Ananda sebelum masa pandemi. Nah, Teacher Eka, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai tayangan video tadi? Ya, terima kasih Teacher Mala. Tadi sudah kita dengar bersama tentang visi dan misi sekolah Lazuardi Haura, di mana visi dan misi sekolah Lazuardi Haura adalah tentang siswa. Bagaimana profil siswa yang diharapkan dari sekolah Lazuardi Haura? Lazuardi Student Profile adalah profil siswa-siswi Lazuardi yang diharapkan dapat terwujud dalam diri dan kehidupannya. Ada spiritual health, range and interest talent, physically fit,
thinking and research ability, dan art and proficiency. Nah, kegiatan tadi yang sudah saya sebutkan dalam video adalah kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat membangun profil siswa. Kegiatan tersebut terdiri dari kokurikuler, ekskul, klub, dan berbagai kegiatan. Untuk spiritual health dibangun dengan kegiatan seperti program keagamaan, spiritual camp, peringatan hari besar keagamaan, manasik haji, kurban, dan kunjungan sosial. Sedangkan untuk physically fit ada swimming, taekwondo, badminton, futsal, dan kegiatan olahraga lainnya. Pada thinking and research ability ada field trip dan mini farm. Dan untuk art and proficiency kita punya manga, menari, dan musik. Lalu selain kegiatan-kegiatan di atas, kita juga kembangkan minat siswa dalam range of interest pada pembelajaran kokurikuler. Muatan lokal seperti visiting library, Islamic club, English club, marching band, pramuka, serta assembly musik dalam Lazuardi Got Talent. Nah, itu semua menjawab pertanyaan ya. Kenapa di Lazuardi Haura banyak kegiatannya? Karena semua itu untuk membangun student profile siswa-siswi Lazuardi Haura sesuai dengan visi dan misi Lazuardi Haura. Lalu bagaimana SD Lazuardi Haura menerjemahkan visi misi Lazuardi dalam prinsip-prinsip kependidikan? Teacher Eka? Ya, Ayah dan Bunda, visi misi Lazuardi Haura diterjemahkan dalam Lazuardi Educational Principle yang terdiri dari Islamic Education, Character Building, Global Awareness, 21st Century Skill, Multiple Intelligences, dan Joyful Learning serta inklusif. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang visi, misi, student profile, dan kegiatan sekolah. Apabila ayah bunda ingin mengetahui lebih lanjut, dapat mengunjungi website Lazuardi Haura, dan apabila ingin mengetahui tentang update kegiatan sekolah, dapat juga mengunjungi sosial media kami, Facebook dan Instagram. Dan pertanyaannya sekarang Teacher Eka, bagaimana dengan proses penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2021-2022? Wah, dengan senang hati Teacher Mala, kami akan memberikan informasi kepada ayah dan bunda tentang konsep pembelajaran dan kebijakan sekolah Lazuardi Global Compassionate School, baik secara online atau dengan mengunjungi kami di sekolah. Ayah bunda, kami membuka 3 gelombang pendaftaran dan silakan ayah bunda untuk mendapatkan keringanan biaya pada gelombang 1 dan 2. Nah, sekarang ayah bunda sudah bulan Februari, masih dalam gelombang 1. Ayah dan bunda bisa mendapatkan keringanan biaya gelombang 1 sampai dengan 28 Februari 2021. Lazuardi Haura menerima dengan first come, first serve. Bisa dijelaskan Teacher Eka mengapa kita menerima siswa baru dengan first come, first serve? Ya, kami menerima siswa dengan first come, first serve. Karena Lazuardi meyakini bahwa sekolah unggulan adalah the best process, bukan the best input. Sehingga pada prinsipnya, semua anak akan diterima sesuai dengan urutan pendaftarannya. Bunda Sita, mungkin ada yang ingin ditambahkan nih? Iya, Teacher Mala. Pembelajaran di sekolah Lazuardi Haura adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa dalam memerdekakan pembelajarannya. Kami yakin bahwa setiap siswa adalah juara, dan untuk dapat mewujudkan penghargaan itu kepada siswa, untuk dapat membangun rasa percaya diri dan self-concept yang baik pada anak-anak, untuk itu guru dan sekolahlah yang harus berusaha lebih keras untuk memberikan dukungan belajar kepada siswanya. Dengan student-centered approach dalam pembelajaran, itu harus diawali dengan sebuah keyakinan bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan pada potensinya masing-masing. Begitu Ayah dan Bunda. Setuju sekali dengan Bunda Sita ya. Teacher Eka, lalu bagaimana nih dengan proses yang dijalani dalam penerimaan siswa baru? Ya, baik Teacher Mala.
Setelah Ananda mendaftar, maka akan dijadwalkan untuk dilakukan wawancara dengan orang tua dan observasi atau diagnostik tes kepada Ananda, di mana wawancara merupakan pengenalan tahap awal orang tua terhadap sekolah dan sebaliknya. Hal tersebut merupakan bagian dari proses penerimaan siswa baru secara keseluruhan. Sedangkan observasi atau diagnostik tes dimaksudkan untuk mengenali potensi dan kesiapan siswa dalam belajarnya. Ya, benar Teacher Eka. Oh ya, bagi ayah bunda yang menginginkan, sekolah juga menyediakan one day trial class bagi siswa pra-TK dan TK, serta kultur bagi siswa SD dan SMP, atau menyesuaikan dengan situasi saat ini, yaitu dengan virtual kultur. Silahkan ayah bunda dapat menghubungi kami dan kami akan mengagendakan pertemuannya. Baik, ayah dan bunda, kami menantikan kedatangan ayah bunda bersama Ananda untuk mendaftarkan langsung Ananda ke sekolah Lazuardi Haura. Sekali lagi, di bawah ini ada kontak di mana ayah dan bunda dapat datang langsung ke sekolah Lazuardi Haura atau menghubungi kami untuk mendapatkan informasi serta pendaftaran siswa baru dan siswa pindahan. Terima kasih atas kebersamaan ayah dan bunda. Saya Teacher Mala. Saya Bunda Sita. Dan saya Teacher Eka. Kami undur diri. Kami tunggu Ananda untuk bergabung di SD Lazuardi Haura Global Compassionate School. Sampai berjumpa kembali minggu depan di open house berikutnya, open house pra-TK, TK, dan SMP Lazuardi Haura Global Compassionate School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.